Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan ilmu geografi dalam mengkaji bencana alam dan mitigasinya. Yang pertama, definisi dan konsep dasar. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam yang menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, gangguan terhadap kehidupan masyarakat, serta dapat menyebabkan korban jiwa. Peristiwa ini terjadi tanpa campur tangan manusia dan biasanya sulit diprediksi secara pasti. Kedua, jenis-jenis bencana alam. Yang pertama, bencana geologis. Terjadi akibat proses dalam bumi, seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Yang kedua, bencana hidrometeorologis. Dipengaruhi oleh cuaca, iklim, dan air, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, badai tipis. Yang ketiga, bencana biologis. Disebabkan oleh organisme hidup, seperti wabah penyakit, hama tanaman, dan pandemi. Selanjutnya, definisi mitigasi bencana. Tujuan mitigasi bencana adalah untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif bencana alam, antara lain kerugian materi, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan. Tindakan mitigasi melibatkan tindakan pencegahan, seperti pendidikan masyarakat, pembuatan peraturan, infrastruktur tahan bencana, dan teknologi deteksi dini. Solusi jangka panjang dalam mitigasi bencana. Solusi jangka panjang untuk mitigasi bencana berfokus pada pencegahan, pengembangan infrastruktur, dan penguatan sistem berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana di masa depan. Perencanaan tata ruang mencangkup pertimbangan risiko bencana seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor untuk memastikan lokasi yang aman bagi pemukiman dan fasilitas umum. Untuk mencapai solusi jangka panjang, kita harus meningkatkan literasi bencana dan mendidik masyarakat tentang cara menghadapi bencana melalui pelatihan, simulasi, dan program pendidikan dini terhadap bencana. Pemerintahan dan lembaga terkait dapat meningkatkan peringatan dini yang efektif, sangat penting untuk solusi jangka panjang. Selanjutnya, peran pemerintah dalam mitigasi bencana. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, regulasi, dan standar terkait mitigasi bencana, seperti tata ruang berbasis risiko bencana dan standar bangunan tahan gempa untuk mengurangi risiko kerusakan. Saat terjadi bencana, pemerintah bertugas mengkoordinasikan penanganan darurat melalui koordinasi tim penyelamat, distribusi buatan, dan evaluasi dengan lembaga terkait dan organisasi kemanusiaan. Selanjutnya, analisis risiko bencana. Analisis risiko bencana adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami potensi ancaman, kerentanan, dan kapasitas suatu wilayah dalam menghadapi bencana. Tujuan adalah untuk mengetahui tingkat risiko, sehingga langkah mitigasi dapat direncanakan secara tepat. Perencanaan mitigasi adalah proses perencanaan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana melalui upaya pencegahan, pengurangan ancaman, dan peningkatan kapasitas masyarakat sebelum terjadi bencana. Mitigasi dilakukan sebelum bencana, bukan saat atau setelah bencana. Dan yang terakhir, manajemen bencana. Manajemen bencana adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian upaya untuk mencegah, menanggulangi, serta memulihkan kondisi.